Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidar Febrian dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi tentang Wali Songo. Salah satunya yaitu Sunan Giri yang dikenal dengan Raden Paku. Oke, mau tahu kelanjutannya? Check it out. Oke, selanjutnya itu masa kecil dari Sunan Giri atau Raden Paku. Jadi Sunan Giri ini lahir di Blambangan, tepatnya di kota Banyuwangi. Nah, jadi lahirnya di Sunan Giri ini terbilang cukup malang. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari keluarga ningrat dan juga keluarga yang darah biru, di mana lingkup keluarganya itu adalah saudagar-saudagar kaya. Akan tetapi pada saat Sunan Giri ini lahir, yaitu dari ibunya yaitu Dewi Sekardadu dan juga ayahnya keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Nah, pada saat lahirnya Sunan Giri ini ada wabah penyakit di kota Gresik yang mengakibatkan Sunan Giri ini menjadi kambing hitam warga-warga yang menyebabkan kakeknya sendiri ini membuang Sunan Giri ke laut. Nah, pada saat dibuang ke laut, Sunan Giri ini ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih, di mana Nyi Ageng Pinatih ini merupakan saudagar kaya di kota Gresik. Dan Nyi Ageng Pinatih ini membesarkan dan juga merawat Sunan Giri sampai umur 7 tahun. Dan setelah 7 tahun, ya Sunan Giri mengembala ilmu ke pelosok-pelosok desa. Setelah dirawat sampai besar dan juga sampai remaja, akhirnya Nyi Ageng Pinatih ini mempunyai ide supaya memasukkan ke yaitu Ampel Denta atau sebuah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Di sana Sunan Giri ini diganti namanya yaitu Raden Paku oleh Sunan Ampel sendiri. Karena sebelumnya itu masih dikenal dengan Jaka Samudra. Nah, di sana sangat banyak teman-teman yang ingin berkenalan dengan Sunan Giri tersebut karena kepandaian dan juga kepintaran yang dimiliki oleh Sunan Giri. Dan juga Sunan Ampel ini menyebut Sunan Giri ini yaitu Ainul Yakin. Kenapa? Karena pada saat pengajaran, apapun yang dilakukan oleh Sunan Ampel ini langsung ditangkap dan juga langsung bisa dipraktekkan oleh Sunan Giri tersebut. Jadi kepintarannya itu sudah melebihi orang normal. Nah, makanya disebut yaitu Maulana Ainul Yakin. Nah, di sana ia belajar Al-Quran hadis, Al-Quran, fikih, sunnah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat Sunan Giri ini banyak sekali memperdalam ilmu agama. Nah, selanjutnya itu, karena terasa tidak puas, Sunan Giri ini pergi ke Mekah karena sekalian untuk beribadah haji. Tetapi pada saat tiba di Aceh, dia bertemu dengan ayahnya sendiri yang sudah membuangnya. Jadi Sunan Giri ini bertemu dengan ayahnya yaitu Syekh Maulana Ishaq. Di sana ia berbincang-bincang dan disarankan untuk memperdalam ilmunya lagi dan ke pesantren, yaitu ke pesantren di daerah Gresik yaitu pesantren Giri. Nah, di sana ia mengiyakan saran dari ayahnya yaitu Syekh Maulana Ishaq. Di sana dia memperdalam juga ilmu di pesantren Giri tersebut, memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya. Karena anjuran dan juga saran dari ayahnya yaitu Syekh Maulana Ishaq untuk membangun pesantren dan juga supaya bisa memperdalam ilmu agama di kota kelahirannya yaitu di daerah Gresik, di mana ia membangun pesantren namanya pesantren Giri. Nah, dia di situ memperluas ajaran-ajaran Islam di pesantren tersebut, di mana yang didirikan oleh Sunan Giri sendiri. Nah, akhirnya Sunan Giri itu mendapat gelar yaitu Maulana Ainul Yakin. Setelah melakukan dakwah di tempatnya yaitu di daerah Gresik yaitu di desa Giri, di mana itu banyak sekali minat masyarakat untuk memasuki agama Islam. Hal itu dikarenakan cara berdakwah dari Sunan Gresik ini sangat berbeda dan juga sangat menarik, di mana ia melakukan dengan kesenian yaitu dengan tembang-tembang Jawa, contohnya seperti Asmaradana, Jor, dan juga Pucung, di mana itulah tembang-tembang Jawa yang dijadikan sebagai alat untuk berdakwah Sunan Giri. Selain itu ada permainan-permainan Jawa yaitu Cublak-Cublak Suwung. Nah, di situ Cublak-Cublak Suwung itu dijadikan sebagai media dakwah untuk para anak-anak yang akhirnya para anak-anak itu pun ingin memasuki agama Islam dan juga tertarik. Jadi dari sini
kita bisa simpulkan bahwa apapun medianya dan juga apapun cara kita berdakwah, kita bisa membangun Islam dan juga menyebarkan Islam di mana saja. Nah, saat ini ada contoh video dari permainan cublak-cublak suwung. Cublak-cublak suwung, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empole ralere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cublak-cublak suwung, suwenge tengkel enter, mambu ketundung. Pada saat membangun dan juga berdakwah di daerah pesantren dan juga warga-warga sekitar, di situ ada peristiwa terpecah belahnya kerajaan Majapahit. Di sana ia dan juga santri dan juga warga-warga masyarakat di sana bertahan diri di kedatuan yang dipunyai oleh Sunan Giri dan juga pesantren Kedaton Giri. Nah, setelah itu ia mempertahankan pesantrennya dan akhirnya ia wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri di wilayah Gresik. Nah, dan juga setelah itu penyebaran Islam sampai saat ini sangat banyak amat diminati oleh warga-warga khususnya di Desa Giri. Setelah ia wafat, ia meninggalkan beberapa istana dan juga museum. Contohnya yaitu ada Kerajaan Giri Kedaton, Telaga Pegat, Museum Sunan Giri, dan juga Masjid Sunan Giri. Dan sampai sekarang masih ada tempatnya. Ini sangat berdampak besar pada penyebaran Islam di tanah Jawa. Dan juga wali songo lainnya itu sangat berdampak di penyebaran dakwah Islam yang sangat berdampak pada sampai saat ini. Dan di mana hal itu kita harus patuhi bahwa penyebaran Islam di tanah Jawa, Maluku, Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya itu adalah aset penting bagi kita, yaitu bagi umat Islam sendiri.